Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kesayangan ibu semua? Kangen gak sama video ibu? Hehehe, rasanya sudah lama gak buat video semenjak pembelajaran kita sudah tatap muka. Sehat-sehat semua ya. Semoga pandemi ini tidak menghalangi kita untuk selalu belajar. Tetap semangat belajar matematika. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral. Langsung cus yuk. Let's check it out. Pengertian integral dilihat dari limit, diferensial, dan integral merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Pengertian limit digunakan dalam pengertian dasar hitung, diferensial, dan integral. Berkaitan dengan pengertian limit, integral dapat diartikan sebagai limit dari jumlah luas bagian-bagian yang sangat kecil di bawah kurva. Pengertian integral jika dikaitkan dengan diferensial, maka pengintegralan merupakan inverse atau kebalikan dari pendiferensialan. Rumus integral adalah seperti tanda S besar AX N dx. Nah, ada kan tanda integral seperti S ini besar, kemudian AX pangkat N dx. N ini pangkat, dx itu lambang dari integral. Kalian jangan bingung, ini artinya adalah diferensial x, itu cuma lambang, sama dengan A ini adalah angka di depan x, N ini adalah pangkat dari x, sama dengan A per N tambah 1. N inilah pangkatnya, kemudian ditambah 1. Ini pangkatnya N tambah 1 X plus C. C di sini adalah konstanta, untuk bahasa internasionalnya dia pakai C kan, jadi constanta. Kalau kita membacanya adalah konstanta, makanya dia C. Ini adalah hanya lambang dari integral. Oke, ini rumusnya. Kalau ada kata-kata integral maka ditambah 1. Pangkat dilihat dulu pangkatnya berapa, kemudian tambah 1, kemudian taruh sebagai penyebut di depan dan angka di depan x-nya. Integral terbagi menjadi dua, integral tak tentu dan integral tertentu. Apa sih bedanya? Kita lihat di penjelasan ibu set selanjutnya. Yang pertama adalah integral tertentu. Integral tak tentu. Contoh, selesaikan tiap integral berikut ini. 1. Integral 10x pangkat 3 dx. Dx itu adalah lambang integral. Di sini kita lihat ada pangkatnya, ini ada batasnya. Untuk integral tertentu dia punya batas atas, batas bawah. Tapi kalau integral tak tentu dia nggak punya batas. Dia cuma integral seperti ini. Nah, kelihatan kan bedanya, bisa dilihat. Kemudian angka depan x-nya 10, x pangkat 3 dx. Nah, pangkatnya adalah 3. Kalau diintegralkan dia pangkatnya ditambah 1. 3 ditambah 1 berapa? 4. Kemudian 4-nya ditaruh di depan, pangkatnya menjadi 4. Nah, 10 ini adalah angka di depan x, taruh sebagai pembilang per pangkat ditambah 1. Pangkat tadi 3 ditambah 1 dia 4. Jadi integral dari 10x pangkat 3 adalah 10 per 4 x pangkat 4 plus c. Sekarang nomor 2, integral 4 dx. Oh, tidak ada x-nya. Jangan bingung. Kalau dia tidak ada x-nya, diintegralkan tinggal tambah x menjadi 4x. Jadi jawabannya adalah 4x. Integral dari 4 dx itu adalah 4x.
Nomor 3, integral 5x pangkat 3 dikurang 3x tambah 2 dx. Nah, sekarang lihat ini x yang di depan, satu-satu kita kerjakan. X-nya pangkat 3, 3 ditambah 1, 4. Kemudian angka di depan x-nya 5, 5 taruh sebagai pembilang. Penyebutnya sama dengan pangkatnya juga 4. N tambah 1, pangkatnya tadi 3 ditambah 1, 4. Jadi 5/4 x pangkat 4 untuk integral dari 5x pangkat 3. Kemudian integral dari 3x, ini pangkat berapa di sini? Tidak kelihatan, tapi kita tahu 1. Jadi 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 1 itu 2, pangkatnya jadi 2. Kemudian taruh angka di depan x-nya sebagai pembilang, taruh di atas per, kemudian bawah pernya samakan dengan pangkat. Ditambah 2. Integral dari 2 berapa? Oh, tidak ada x-nya, berarti dia berubah menjadi 2x, tinggal ditambah x. Jadi integralnya adalah 5/4 x pangkat 4 dikurang 3/2 x pangkat 2 ditambah 2x plus c. 5/4 di sini dia tidak bisa dibagi, dia bentuknya adalah nanti kalau dibagi dia pecahan desimal. Jadi tetap tulis 5/4, nggak usah dikecilkan lagi. Nah, 3/2 juga nggak usah dikecilkan lagi. Ini tandanya dikurang ditambah itu merupakan dari soal, jadi jangan bingung, itu dari soal. Nomor 4, integral 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 2. Satu-satu kita kerjakan, jadi 2x pangkat 3 dulu. 2x pangkat 3 per x pangkat 2, karena dia dibagi x pangkat 2. 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 2, kemudian 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, 1 dibagi x pangkat 2, semuanya satu-satu dibagi dengan x pangkat 2. Nah, tandanya samakan dengan soal, kalau dia min jadinya min, kalau dia plus itu jadinya plus. Kalau pembagian bilangan pangkat, kalau dibagi pangkat yang di atas dikurang pangkat yang di bawah. Kita lihat di atas 3, di bawah 2. 3 dikurang 2, 1. Satunya tidak ditulis. Jadi 2x. Kemudian yang ini 2, pangkat di atas 2, pangkat di bawah juga 2. 2 dikurang 2, 0, x pangkat 0 adalah 1. 1 dikali 3, sisanya 3. X-nya hilang. Kenapa hilang? Karena dia jadinya 1 gitu. Kemudian 1 per x pangkat 2, itu satunya bisa kita hilangkan dengan cara pangkatnya dijadikan negatif. Dia awalnya sebagai penyebut kan di bawah per, kemudian mau ditaruh di atas per, tapi pangkatnya dijadikan negatif. Sekarang kita hitung integral dari 2x. X-nya pangkat berapa? Itu pangkat 1. 1 tambah 1, 2. Jadi x-nya pangkat 2. 2 adalah angka depan x, 2/2. 3, integral 3, tidak ada x-nya, dia berubah menjadi 3x. Integral x pangkat min 2. Min 2 ditambah 1, punya utang 2, dibayari 1. Sisa utangnya adalah 1, jadinya min 1 tapi masih punya utang. Taruh dia sebagai penyebut, taruh 1, angka di depan x, angka depan x-nya 1. Nah, sekarang 2/2, coba 2/2 itu dibagi dia 1, depan sini 1 tapi nggak ditulis, sisanya x pangkat 2 dikurang 3x, nah, 1 ya, depan sini 1. Kalau dia bisa dibagi, dibagi. Kalau dia nggak bisa dibagi, nggak usah dibagi. Sekarang kita masuk ke integral tertentu. Integral tertentu di sini ada batas bawah, ada batas atas. Nah, yang pertama adalah integral dari 5. Batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kalau tidak ada x-nya, kita integralkan menjadi 5x. Tapi karena dia ada batas, lalu kita tulis garis lurus di belakang. Tulis batasnya 1, 0. Masukkan x-nya batas atas dulu, yaitu 1. Nah, kemudian masukkan batas bawahnya, x-nya ganti dengan 0. Kan persamaannya 5x, berarti x pertama ganti 1, x kedua diganti 0. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 0, 5. Untuk yang B, integral x kuadrat. X kuadrat dx, batas bawahnya adalah 3, batas atasnya adalah 5. Oke, perhatikan. Nah, di sini
pangkatnya 2 ditambah 1 berapa? 3 ditulis sebagai penyebut 1/3 X pangkat 3, batas atasnya 5, batas bawahnya adalah 3. Masukkan X ganti dengan 5 dulu, jadi 1/3 dikali 5 pangkat 3 dikurang 1/3, masukkan X nya 3 pangkat 3, 1/3 dikali 5 pangkat 3, 125, 3 pangkat 3 adalah 27. Atas kali bawah bagi, 125 dikali 1, 125 dikali 3, 27 dikali 1, 27/3. Sama kan penyebutnya 3 semua bisa kita operasikan. 125 dikurang 27, 98/3. Yang mendekati 98 bagi 3 adalah 32. Berapa 32 kali 3? 36. Yang diminta adalah 98, sisanya 2/3. Penyebutnya sama semua 3 ya, jadi dia bisa dioperasikan. Oke, sekarang yang C, integral 4x pangkat 3 ditambah 7 dx. Pangkatnya berapa ini? 3 ditambah 1 berapa? 4. Bagi 4 ditulis di bawah per di depan 4 bagi angka di depan x jadi 4/4 ditambah 7 diintegralkan menjadi 7x. 4 bagi 4 1 nggak ditulis, 7x batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Masukkan 2 dulu, x terganti dengan 2 pangkat 4 ditambah 7 kali 2 dikurang 1 pangkat 4 ditambah 7 dikali 1, batas bawahnya 1. Masukkan x nya ganti dengan 1. 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Jadi jawabannya adalah 16, bukan 8. Nah, 7 dikali 2 itu adalah 14, 1 pangkat 4 itu adalah 1, 7 kali 1 itu adalah 16 tambah 14, 30, dikurang 1 tambah 7 adalah 8, 30 dikurang 8 adalah 22. Oke, ini latihan, hitunglah integral berikut. 1 sampai 5, 1 sampai 3 itu adalah integral tak tentu, 4 dan 5 nya itu adalah integral tertentu. Batas atasnya, batas bawahnya kerjakan seperti contoh. Jadi kerjakan di buku latihan dan dikumpul di atas meja ibu ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa berdoa dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.